Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farida Rahmadani. Nomor induk mahasiswa saya 2020 0810136. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai materi-materi keagamaan yang saya dapatkan ketika saya mengikuti kajian di semester 4 ini. Tetapi saya mohon maaf sebelumnya apabila nanti dalam penyampaian materi tersebut terdapat hal-hal yang tidak jelas ataupun gangguan-gangguan yang kurang baik ditampilkan, karena memang saya sedikit ada gangguan dengan tenggorokan. Ya, jadi kajian yang saya ikuti ini memiliki beberapa tema. Ada 6 tema yang akan saya bahas dalam video ini. Langsung saja, untuk materi yang pertama, karena memang kajian ini saya ikuti selama 6 kali dalam satu semester, jadi terdapat tema yang berbeda tentunya, dan tema yang pertama adalah syukur. Kajian ini saya ikuti di Masjid Khairul Ummi, Taman Tirto Kasihan, dan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2022 pada hari Ahad. Dan kajian ini dipandu ataupun disampaikan oleh Ustadz Taufikur Rahman. Dan tema yang dibahas syukur. Jadi, syukur merupakan suatu pujian ataupun sanjungan terhadap Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa diartikan juga, syukur ini merupakan cara umat Muslim untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika seseorang Muslim memiliki rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sangatlah baik. Karena kenapa? Sebagai umat Muslim, ketika kita selalu bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita menyadari ya bahwa apa yang kita miliki di dunia, kemampuan yang kita miliki di dunia, harta yang kita miliki di dunia, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanpa adanya bantuan dan juga kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan memiliki hal-hal tersebut, dan mungkin hal-hal tersebut tidak akan kekal abadi di diri kita, karena semua itu hanyalah titipan. Namun kenyataannya seperti yang terjadi pada kehidupan nyata yang mungkin sering kita temui di sekitar kita, banyak sekali orang yang memiliki ilmu tinggi dan bergelimpangan harta gitu, tapi mereka tidak pernah memiliki rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang hanya ada pada diri mereka adalah kesombongan, dan itu hal yang tidak baik ditanamkan pada diri kita. Dan dalam penjelasannya, Ustadz Taufikur Rahman juga memberikan dalil-dalil mengenai perintah untuk bersyukur. Beberapa di antaranya yaitu Quran surat As-Sabah ayat 13 yang memerintahkan kita bekerja untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala nikmat dan karunia yang ada di diri kita memang semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, sebagai umat Muslim kita harus bersyukur dengan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu banyak lagi dalil-dalil yang disampaikan seperti Quran surat Al-A'raf ayat 10, kemudian Quran surat Al-Luqman ayat 23 dan lain sebagainya. Lalu dalam bersyukur kita dapat melaksanakannya dengan berbagai cara, seperti melalui perkataan ataupun lisan. Kita bisa bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, lalu selalu mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran ataupun ayat-ayat yang baik untuk kita mengungkapkan rasa syukur tersebut. Yang kedua yaitu dengan perilaku. Dengan perilaku kita juga dapat dapat melaksanakan syukur itu, yaitu dengan tidak
berbuat hal-hal buruk, maksiat, dan selalu berjalan pada koridor yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak melenceng dari agama dan selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bisa mengungkapkan rasa syukur kita itu dengan mungkin berbagi kepada sesama dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting adalah syukur dari hati, yaitu selalu menyadari bahwa semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu berbahagia bersama Ramadan dan sikap terhadap perbedaan waktu ibadah. Jadi kajian yang kedua ini saya ikuti di Masjid UMY, Masjid Ahmad Dahlan pada hari Kamis 24 Maret 2022, dan kajian ini disampaikan oleh Ustadz Ghaffar Ismail. Dalam kajiannya, Ustadz Ghaffar Ismail menjelaskan bahwa kita sebagai umat muslim harus berbahagia terhadap penyambutan bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang suci dan bulan yang penuh berkah. Kemudian kita sebagai umat muslim, jika kita berbahagia terhadap bulan puasa, kita dapat menjalankan hal-hal baik. Kemudian kita juga ibaratnya banyak sekali hal-hal kecil dan kemudian amal-amal yang kita perbuat itu diberikan kelipat gandaan pahala. Oleh karena itu kita harus berbahagia terhadap adanya ataupun datangnya Ramadan ini, karena kita juga dapat memperoleh berkah, maghfirah, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk perbedaan waktu, dalam perbedaan waktu ini sudah sangat umum di Indonesia. Seperti yang kita tahu, saat penentuan bulan Ramadan, saat penentuan bulan Idul Fitri atau bulan Syawal maksud saya, itu terkadang terdapat perbedaan antara beberapa ulama. Namun hal tersebut tidak perlu kita jadikan sebuah hal yang menjadikan kita jadi fanatik ataupun yang lain sebagainya, karena perbedaan tersebut sudah terdapat batasannya. Jadi perbedaan yang ada tidak akan keluar dari ajaran agama Islam ataupun batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh agama Islam. Kemudian yang ketiga, kajian ini saya ikuti di Masjid At-Taqwa Kaliangkri Magelang pada hari Ahad tanggal 17 April 2022. Jadi di kajian ini membahas tentang mengenali musuh umat Islam, yaitu setan. Pada dasarnya Allah menciptakan kehidupan di dunia dengan berbagai makhluk, dan kita pun sebagai manusia tidak hanya kita saja gitu, tetapi ada makhluk-makhluk lain seperti tumbuhan, hewan, dan Allah juga menciptakan makhluk yang tidak kasat mata atau kita menyebutnya makhluk gaib, makhluk yang tidak bisa kita lihat. Ya mungkin hanya beberapa orang yang memiliki kelebihan yang dapat diberikan karunia bisa melihat mereka. Jadi di dalam kehidupan ini kita harus menyadari bahwa tidak hanya kita saja yang hidup di dunia ini, tetapi ada makhluk-makhluk yang lain. Dan kita harus menyadari bahwa memang di antara kehidupan itu tidak selalu manusia yang diagungkan ataupun yang lain sebagainya. Memang manusia adalah orang yang ataupun makhluk yang diciptakan manusia dengan paling sempurna dan juga diberikan kemuliaan karena memiliki akal dan pikiran. Maka dari itu, dengan adanya hal-hal gaib dan lain sebagainya, janganlah membuat kita takut ataupun malah tunduk kepada mereka. Justru dengan akal dan pikiran yang kita miliki, kita harus bisa mengenali mereka. Mereka dapat menjadi musuh kita karena setan, iblis
itu merupakan makhluk yang selalu ingin menggoda manusia pada keburukan. Maka dari itu, jika kita mengenali mereka, kita pastinya bisa membatasi diri ataupun menghindari godaan-godaan mereka. Tentunya dengan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yaitu keutamaan berpuasa dan juga perusak amal di bulan puasa. Pada kajian ini Ustadz menjelaskan bahwa terdapat syarat-syarat dalam berpuasa seperti balik, berakal, kemudian sehat jasmani dan rohani, tidak dalam perjalanan, kemudian sebagai wanita juga suci dari haid ataupun nifas, kemudian dalam menjalankan puasa ini juga kita menjalankan rukun Islam yang ketiga. Dan perbuatan ini ataupun ibadah ini juga harus disertai dengan niat. Dan yang harus kita tahu bahwa puasa Ramadan merupakan ibadah yang wajib kita jalankan sebagai umat muslim. Namun terdapat beberapa golongan juga yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, seperti ibu hamil, ibu menyusui, orang yang sakit, lansia, kemudian musafir, dan lain sebagainya. Namun jangan mentang-mentang dibolehkan gitu terus seenaknya. Mereka boleh meninggalkan puasa, akan tetapi mereka juga harus membayarnya. Mereka dapat membayar puasa yang mereka tinggalkan dengan puasa di lain bulan Ramadan, artinya mengqada puasa mereka dan juga membayar fidyah. Kemudian ada juga perusak amal di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu terdapat hal-hal yang dapat mengurangi pahala kita, seperti misalnya berzina, melakukan maksiat, terus berpuasa tapi tidak sholat. Jadi itu adalah hal-hal yang dapat merusak amal di bulan puasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu etika ataupun adab di Hari Raya Idul Fitri. Jadi di Hari Raya Idul Fitri ini merupakan hari kemenangan bagi umat muslim karena mereka telah menjalankan puasa selama 1 bulan penuh. Dan pada bulan ini tentunya terdapat beberapa hal yang harus dijalani ataupun dilaksanakan sebagai sunnah ataupun juga adab dan etika kita. Yang pertama, kita tidak dibolehkan untuk puasa di bulan 1 Syawal, artinya di Hari Raya Idul Fitri. Nah, ketika hari raya tersebut, kita dianjurkan untuk banyak bertakbir. Bisa dilakukan dari mulai setelah maghrib ataupun malam setelah maghrib di puasa terakhir ataupun malam Idul Fitri itu sampai Idul Fitri sebelum sholat Id. Nah, kemudian yang ketiga, ini dianjurkan untuk membersihkan diri dan juga menggunakan pakaian yang bagus. Belum tentu belum tentu diwajibkan untuk menggunakan pakaian baru, tetapi pakaian yang bagus layak pakai karena memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini digunakan bukan untuk menyembuhkan diri, tetapi ya sebagai wujud bangga dan juga turut bergembira terhadap kebahagiaan di hari raya tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Jadi kalau Idul Fitri itu disunahkan untuk makan terlebih dahulu, tetapi kalau Idul Adha disarankan untuk makan itu setelah sholat ataupun setelah memotong hewan kurbannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu
anjurkan untuk berjalan kaki menuju masjid ataupun tempat dilaksanakannya sholat id tersebut, dan kalau bisa pulangnya juga dari arah yang berlawanan ataupun arah yang berbeda, supaya kita juga bisa lebih bertegur sapa terhadap saudara kita, dan itu juga salah satu hal yang bisa dikatakan menjalin tali silaturahmi. Nah, kemudian adabnya juga kita sebagai muslim yang lebih muda untuk sowan ataupun berkunjung ke orang yang lebih tua untuk meminta maaf. Lalu yang terakhir adalah fadilah maaf dan memaafkan. Ini merupakan kajian yang terakhir yang saya ikuti, dan saya ikuti juga di Masjid At-Taqwa pada Jumat 3 Juni 2022. Dalam hal ini Allah menjelaskan bahwa kita sebagai umat muslim haruslah mau memaafkan dan meminta maaf, saling memaafkan. Tetapi pada kehidupan nyata, ketika seseorang memiliki kesalahan, mereka terkadang takut, malu, ataupun enggan karena egonya yang sangat tinggi untuk meminta maaf terhadap sesama. Dan terhadap orang yang dizolimi, mereka enggan memaafkan karena mereka memiliki rasa dendam, terlalu sakit hati, dan lain sebagainya. Padahal dalam Islam sangat dianjurkan sekali untuk saling memaafkan. Jadi itulah keenam materi yang saya dapatkan ketika mengikuti kajian, dan kesimpulannya terdapat banyak sekali hal-hal yang mungkin belum kita ketahui secara mendetail. Untuk itu, sebagai mahasiswa muslim muda, baik sekali untuk kita mengikuti kajian-kajian keagamaan, sehingga kita dapat menambah pengetahuan kita mengenai agama, dan kita juga bisa membagikannya ataupun menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.